Episode 12, Pisces. Mengapa Pisces selalu mengikuti suara hatinya? Akhir perjalanan Banu menemukan makna kehidupan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang begitu mudah merasakan kesedihan orang lain? Seseorang yang lebih memilih membantu daripada dipuji? Yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan kembali pada waktunya. Banyak orang menganggap mereka terlalu lembut, terlalu mudah percaya, terlalu sering mengalah. Namun, bagaimana jika justru kelembutan itulah yang menjadi kekuatan terbesar mereka? Dalam dunia astrologi, karakter seperti ini sering dikaitkan dengan zodiak Pisces. Mengapa Pisces selalu mengikuti suara hatinya? Mengapa mereka memiliki empati yang begitu besar? Dan benarkah kebijaksanaan tertinggi bukan berasal dari ilmu yang paling banyak, melainkan dari hati yang paling tulus? Pada episode terakhir seri Zodiak Kisah Nusantara, kita akan menutup perjalanan panjang Banu. Perjalanan yang dimulai dari rasa ingin tahu, dilanjutkan dengan pencarian ilmu, ditempa oleh kedisiplinan, dibentuk oleh keberanian berpikir berbeda, dan kini akan berakhir pada satu pelajaran terbesar, tentang kasih sayang, tentang keikhlasan, dan tentang makna kehidupan. Mari kita mulai. Mengenal zodiak Pisces. Pisces adalah zodiak bagi mereka yang lahir antara 19 Februari hingga 20 Maret. Simbol Pisces adalah dua ekor ikan yang berenang berlawanan arah namun tetap terhubung. Simbol ini menggambarkan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia batin, antara logika dan perasaan, antara mimpi dan kenyataan. Pisces berada di bawah elemen air. Elemen ini melambangkan emosi, intuisi, belas kasih, dan kedalaman jiwa. Karena itulah Pisces sering dikenal sebagai pribadi yang sangat peka. Mereka mampu merasakan apa yang tidak diucapkan, mendengar apa yang tidak terdengar, dan memahami luka yang bahkan tidak terlihat. Bagi Pisces, kekuatan terbesar bukanlah menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi menjadi manusia yang mampu menguatkan sesamanya. Karakter dasar Pisces. Pisces dikenal sebagai pribadi yang penuh empati. Mereka mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Tidak heran jika banyak Pisces senang membantu tanpa mengharapkan balasan. Mereka juga memiliki imajinasi yang sangat kaya. Seni, musik, sastra, lukisan, dan dunia kreatif sering menjadi tempat mereka mengekspresikan isi hati. Pisces percaya bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan logika. Ada saatnya hati harus ikut berbicara. Namun di balik kelembutannya, Pisces memiliki tantangan. Karena terlalu memikirkan orang lain, mereka sering melupakan dirinya sendiri. Mereka mudah kecewa ketika kebaikannya tidak dihargai. Dan terkadang sulit membedakan antara rasa iba dan rasa cinta. Karena itu, Pisces perlu belajar bahwa membantu orang lain juga harus disertai kebijaksanaan. Kisah inspiratif. Air mata terakhir Banu. Penutup perjalanan Banu dari seluruh seri zodiak. Perjalanan panjang Banu akhirnya membawanya ke sebuah pulau kecil di timur Nusantara. Pulau itu bernama Pulau Cendana. Tidak ada istana megah, tidak ada pasar besar. Hanya sebuah desa sederhana yang hidup dari laut. Penduduknya ramah, namun kehidupan mereka penuh kesederhanaan. Di sana tinggal seorang perempuan tua yang dipanggil Nenek Samudra. Tidak ada yang tahu siapa nama sebenarnya. Konon, selama puluhan tahun ia membantu siapapun yang datang ke pulau itu. Ia merawat anak yatim, mengobati nelayan yang terluka, dan memberi makan musafir yang kehabisan bekal. Ketika Banu tiba, Nenek Samudra hanya tersenyum. "Akhirnya kau datang." Banu terkejut.
Nenek mengenalku? Nenek hanya menunjuk kendi tanah liat yang dibawa Banu sejak bertemu Sekar. Kendi itu sudah penuh. Banu membuka kendi tersebut. Namun di dalamnya tidak ada apa-apa. Banu bingung. Nenek, kendi ini kosong. Nenek tersenyum lembut. Benarkah kosong? Coba ceritakan perjalananmu. Banu pun mulai bercerita. Tentang Ki Jatmiko yang mengajarkan kebijaksanaan. Tentang Wiratama yang menjaga amanah, tentang perjalanan panjang mencari ilmu, tentang Empu Dharma Wijaya yang mengajarkan disiplin, tentang Sekar yang mengajarkan perubahan. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia baru menyadari betapa banyak orang yang telah membentuk dirinya. Nenek Samudra berkata pelan, "Itulah isi kendi itu, bukan air, bukan emas, melainkan pengalaman, ilmu, dan hati yang telah ditempa oleh kehidupan." Beberapa hari kemudian, badai besar melanda Pulau Cendana. Gelombang tinggi menghantam pantai. Puluhan perahu rusak, rumah-rumah roboh, orang-orang panik. Tanpa diperintah siapapun, Banu langsung bergerak. Ia memimpin para pemuda memperbaiki jembatan, mengatur pembagian makanan, menenangkan anak-anak, mengobati para korban bersama Nenek Samudra. Saat melihat Banu bekerja, seorang anak kecil bertanya, "Paman, siapa yang mengajarimu semua ini?" Banu tersenyum. "Perjalanan." Setelah badai berlalu, seluruh warga berkumpul di bawah pohon beringin tua. Nenek Samudra memanggil Banu. "Nak, ketika pertama kali kau datang, kau mencari jawaban. Sekarang, apakah kau masih mencarinya?" Banu menatap laut yang tenang, lalu menjawab, "Tidak, aku tidak lagi mencari arti kehidupan. Aku ingin menjalani kehidupan dengan arti." Nenek Samudra tersenyum haru. "Itulah jawaban yang selama ini kau cari." Malam itu, sebelum Banu meninggalkan pulau, Nenek Samudra memberikan sebuah pesan terakhir. "Ilmu akan membuatmu dihormati, keberanian akan membuatmu kuat, disiplin akan membawamu menuju keberhasilan. Namun hanya kasih sayang yang akan membuatmu benar-benar dikenang." Keesokan paginya, Banu kembali berjalan. Namun kali ini, ia tidak lagi pergi untuk mencari sesuatu. Ia pergi untuk membagikan apa yang telah ia pelajari. Konon, kemanapun ia singgah, ia selalu meninggalkan satu hal. Bukan harta, bukan pusaka, melainkan harapan. Dan dari desa ke desa, cerita tentang seorang pengembara bernama Banu terus hidup. Menjadi pengingat bahwa perjalanan paling jauh bukanlah mengelilingi dunia, melainkan perjalanan mengubah diri menjadi manusia yang lebih baik. Rezeki dan karir. Dalam dunia pekerjaan, Pisces dikenal sebagai pribadi yang kreatif, penuh empati, dan mampu memahami kebutuhan orang lain. Mereka sering berhasil bukan karena ambisi yang besar, tetapi karena ketulusan dalam bekerja. Pisces sangat cocok dalam bidang seniman, musisi, penulis, guru, psikolog, konselor, perawat, dokter, pekerja sosial, fotografer, relawan kemanusiaan, konten kreator yang menginspirasi. Rezeki Pisces sering datang melalui hubungan baik dengan orang lain, kreativitas, dan kemampuan memberikan manfaat. Namun, Pisces perlu belajar mengelola keuangan dengan lebih disiplin. Karena hati yang terlalu dermawan, terkadang membuat mereka lupa mempersiapkan masa depan. Kehidupan asmara. Dalam urusan cinta, Pisces adalah sosok yang romantis dan penuh pengorbanan. Mereka mencintai dengan sepenuh hati. Pisces percaya bahwa cinta adalah tentang saling menjaga, saling memahami, dan saling menguatkan. Mereka mampu menjadi pendengar yang baik, memberikan perhatian pada hal-hal kecil, dan selalu berusaha membuat pasangan merasa dicintai. Namun, Pisces juga perlu berhati-hati. Jangan sampai rasa kasih berubah menjadi ketergantungan. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang saling bertumbuh. Ketika menemukan pasangan yang tulus, Pisces akan menjadi pendamping hidup yang penuh kasih, setia, dan selalu membawa ketenangan. Petuah kehidupan. Ada sebuah pelajaran indah dari filosofi Pisces. Laut tidak pernah memilih sungai mana yang boleh bermuara kepadanya. Ia menerima semuanya. Begitu pula hati yang bijaksana.
Ia tidak sibuk menghakimi, tetapi berusaha memahami. Perjalanan Banu mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki guru. Ada yang mengajarkan keberanian, ada yang mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan disiplin, dan ada yang mengajarkan kasih sayang. Semua pelajaran itu membentuk siapa diri kita hari ini. Pisces mengingatkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Karena pada akhirnya, manusia tidak akan dikenang karena kekayaannya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena kebaikan yang pernah ia berikan kepada sesama. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang membutuhkan, jadilah manusia yang kehadirannya membawa ketenangan, yang ucapannya membawa harapan, dan yang langkahnya membawa manfaat. Karena itulah warisan paling indah yang dapat kita tinggalkan. Penutup. Demikianlah pembahasan kita tentang zodiak Pisces, sekaligus penutup perjalanan panjang seri zodiak di Story Nusantara. Dari Aries yang mengajarkan keberanian memulai, Taurus yang mengajarkan keteguhan, Gemini yang membuka wawasan, Cancer yang mengajarkan kasih sayang, Leo yang memberi teladan kepemimpinan, Virgo yang menunjukkan arti ketelitian, Libra yang menjaga keseimbangan, Scorpio yang mengajarkan kesetiaan, Sagittarius yang mengajak menjelajah ilmu, Capricorn yang menanamkan disiplin, Aquarius yang membawa perubahan, hingga Pisces yang mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari hati yang penuh belas kasih. Lalu, zodiak mana yang paling menggambarkan diri Anda? Tuliskan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati seri ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Karena di Story Nusantara, setiap cerita bukan sekadar hiburan. Setiap kisah adalah warisan nilai kehidupan.